Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman Modestock di sini. Apa kabar hari ini? Kurang kedengeran suaranya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Nah, kita sudah sampai di sesi kedua di Mode Summit 2024 kali ini. Nama saya Vena Anissa. Mungkin untuk yang angkatan-angkatan 90-an gitu ya, 2000-an. Ini kayak yang dulu sering menemani ke sekolah di radio. Nah itu saya, tapi 30 tahun yang lalu ya itu ya. Jadi kalau yang mengerti, yang ngerti-ngerti aja dan sesuai dengan angkatan. Bagaimana kalau saya sekarang ingin bikin polling dulu nih untuk semua peserta Modestock hari ini. Di sini siapa yang merasa dalam menjalankan bisnis itu lebih susah ngurusin orang daripada ngurusin duitnya? Siapa yang merasa begitu? Ngurusin orang susah banget? Coba, oh oke. Ngurusin duit juga susah sih memang ya. Cuma ngurusin orang itu ada konflik, ada kendala, ada sakit hati, drama. Nah semuanya tuh. Tema hari ini adalah building team, embracing the imperfections. Jadi membuat tim dan merangkul ketidaksempurnaan. Waduh keren tuh kayaknya. Jadi kita akan ngomongin orang hari ini ya, bukan gibah. Tapi ada beberapa praktik baik yang mungkin kita bisa terapkan dalam bisnis kita. Daripada kita mencari ketidaksempurnaan, mendingan kita mencari cuan. Bukan ya di sini ya, setuju ya? Oke, mencari cuan itu juga tapi kan harus bersama tim yang dapat mendukung kita. Oleh karena itu saya akan memoderatori sesi kedua yaitu Building Team, Embrace the Imperfections. Baik, building team, embrace the imperfections. Teman-teman Modestock, kita sangat beruntung sekali hari ini kita dapat ngobrol, bincang-bincang dengan 4 tamu yang sangat luar biasa. Saya akan langsung panggilkan ke atas panggung Ibu Ferry Farhati Baswedan, Ibu Atalia Kamil, Ibu Sally Giovanni dan Pak Salman Subakar. Baiklah, mari kita mulai. Apa kabar semua Ibu Ferry? Baik, Mbak Vena. Ibu Atalia, Mbak Sally. Masya Allah, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan juga Bang Salman ya. Hari ini mungkin kalau biasanya kita bertemu dengan ada Bang Salman nih bilangnya Pak Salman, Mas Salman. Cuman hari ini Bang, karena kita satu alma mater ya Bang ya. Siap, siap. Iya, walaupun tadi kan bilangnya gini Mbak, kalau di atas panggung pastikan ya bilang bahwa kita satu alma mater tapi Mbak kakak kelas gitu ya. Jadi yang umurnya masih dekat dengan teman-teman di sini adalah ya Bang Salman. Baik, kita akan langsung ngobrol-ngobrol nih kayaknya seru sekali karena begini. Kenapa kita itu memilih topik ini, Bapak dan Ibu, Bang dan juga Mbak Sally? Karena banyak curhatan dari anggota komunitas Modestock
yang mengatakan bahwa dalam mengelola bisnis, ternyata mengelola orang itu sulitnya luar biasa ya. Malah bisa dikatakan kadang-kadang lebih sulit daripada mengurus keuangan gitu. Nah, karena temanya juga adalah embrace the imperfection, merangkul ketidaksempurnaan. Oleh karena itu mungkin pertanyaan saya untuk para narasumber kita hari ini, yang pertama adalah begini. Menurut Ibu Ferry, Bu Atalia, Mbak Syali dan juga Bang Salman, apakah saat ini tim yang Bapak dan juga Bang, Bapak Ibu Bang, yang juga punya saat ini timnya sudah sempurna? Itu pertanyaannya. Dari Bu Ferry dulu, gimana Bu Ferry? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat semuanya. Alhamdulillah, kalau ditanya apakah tim saya sekarang ini sempurna, rasanya tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya milik Allah. Dan yang penting sebetulnya bukan kesempurnaan, tapi keragaman, inklusif. Tim kita itu harus inklusif, harus meliputi berbagai macam potensi, talent, kemudian keahlian yang nantinya akan memperkaya kerja kita. Karena untuk mengerjakan apa yang saya kerjakan sekarang itu perlu range keahlian yang banyak. Ya. Jadi sekarang saya ini timnya anggotanya ada milenial dan Gen Z, anak muda. Padahal saya generasi X, Gen X. Jadi bahwa timnya sempurna tidak, tapi mereka memiliki keberagaman yang kemudian memberikan kontribusi yang besar terhadap proses kerja kita dan akhirnya outputnya pun jadi lebih baik. Nah, tapi kuncinya adalah bagaimana kita mengelola ketiga generasi ini yang berbeda-beda, kemudian talent yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda, dengan menciptakan suasana yang nyaman di antara kita sebagai sebuah tim. Juga ada keterbukaan, ada kepercayaan antar kita, dan mungkin lebih dibilang seperti keluarga. Seperti keluarga ya. Karena kita prosesnya bersama tim ini mungkin saat ini lebih intens dibandingkan saya dengan anak-anak di rumah. Karena anak-anak sudah punya aktivitas sendiri, kita ketemu cuma malam. Tapi seharian saya bersama tim saya. Iya, terbayang apalagi juga sekarang dengan aktivitasnya Bu Ferry yang melanglang buana ya Bu ya, dari ujung ke ujung Indonesia. Ini menarik sekali ya teman-teman Modestalk juga, kita bicara mengenai kesempurnaan. Menurut Bu Ferry, kesempurnaan itu tidak ada, tapi justru keberagaman yang menjadi kontribusi. Bagaimana kalau menurut Ibu Atalia? Terima kasih Mbak Vena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat untuk menghadapi tantangan ke depan karena banyak sekali tantangannya. Nah, kalau dari saya begini, sama seperti Bu Ferry sebetulnya, bahwa saya melihat bahwa tidak ada yang sempurna. Perjalanan saya sampai dengan hari ini, bagaimana saya mengelola perusahaan, bagaimana saya mengelola organisasi, itu tidak pernah ada yang sempurna. Dan justru menurut saya menarik adalah itu, karena saya ini tipe orang yang tidak bisa melakukan hal yang rutin. Maka ketika saya menemukan orang baru, menemukan tantangan baru, itu nampaknya semangat malah menggebu-gebu gitu ya. Dan dalam perjalanannya, saya mungkin akan fokus di organisasi saja begitu ya. Jadi dalam perjalanannya, membangun sebuah organisasi, membesarkan sebuah organisasi, kemudian membuatnya tetap bisa nyaman dan berkontribusi banyak, itu tentu tidak mudah. Dan memang seperti yang Mbak Vena sampaikan, itu adalah yang paling sulit, asli, betul seperti itu. Jadi bahwa dinamika organisasi itu justru dipicu kadang-kadang yang paling besar adalah dari internal gitu. Bagaimana kita tetap pada visi misi yang sama gitu ya. Bagaimana kita tetap mempunyai perspektif yang tetap sejalan dengan tujuan dari organisasi, itu yang paling penting untuk dilakukan tentu saja gitu ya. Tapi karena kami ini berasal dari berbagai latar belakang, itu yang justru membuat dinamika itu lebih tajam gitu.
Nah tapi dalam perjalanannya justru itu yang kemudian pada akhirnya akan hadir yang namanya seleksi alam gitu ya. Karena kebetulan saya ini saya dengan Bu Ferry ini adalah mantan Ibu Ketua PKK begitu ya. Saya pernah di Kota Bandung, pernah di Jawa Barat. Dan saya ada yang tahu PKK nggak di sini? Jangan-jangan nggak pada tahu PKK. Nah, tetapi jadi organisasi saya banyak sekali. Tapi ada satu organisasi yang saya merasa ikut serta melahirkannya, yaitu namanya Jabar Bergerak. Kalau ini tuh asli dari nol, dari saya kemudian pertama kumpulin orang-orang yang punya tujuan yang sama gitu ya, yang kita punya chemistry, bagaimana nih kita ingin membantu begitu dengan cara kita sendiri, dengan mengumpulkan orang-orang yang gak berhitung berapa yang akan mereka dapatkan dari sisi keuntungan, itu yang agak sulit di awal gitu. Tapi kemudian berjalannya dengan waktu, saya menemukan orang-orang ini, kita membentuklah sebuah organisasi. Itu seperti dimulai dari bikin ADART-nya gitu ya, ngumpulin bagaimana caranya membuat visi misi yang tepat gitu. Sampai kemudian akhirnya membentuk sebuah tim gitu, termasuk struktur organisasi dan lain-lain. Nah di situ itu rasanya seperti melahirkan anak yang kita harus jaga terus supaya anak ini nggak melenceng. Nah, tetapi karena latar belakang berbeda, Jawa Barat itu 27 kota kabupaten, hampir 50 juta jiwa, dan kita juga ada perbatasan dengan DKI, ada Bekasi, Depok, dan lain sebagainya, ada juga Cianjur dan lain-lain, itu latar belakang beda-beda. Nah kita punya latar belakang dan framework, latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, pendidikan beda, usia beda, itu range usia saja bisa luar biasa gitu ya. Nah tetapi itu yang menarik gitu, pada akhirnya itu berguguran, asli berguguran, beberapa wilayah juga berguguran karena wah ternyata bisa dapat sesuatu nih di organisasi Bu Atalia gitu, kirain dapat dukungan dari pemerintah dan bentuk uang, dan ternyata nggak seperti itu, berguguran, tapi akhirnya kita menemukan orang-orang yang tepat pada akhirnya, seperti itu. Wah, oke, luar biasa. Sebuah dinamika dalam mendirikan organisasi sama seperti dinamika kehidupan ya Bu ya. Tadinya saya menarik karena seperti melahirkan anak gitu. Kalau anak kan mau anak seperti apa juga kita terima aja ya Bu ya. Tetapi akhirnya tadi kemudian dalam organisasi, dalam sebuah perjalanannya akan timbul seleksi tadi ya. Ini semuanya akan kita bahas ya teman-teman. Saya yakin juga ini sangat relate dengan teman-teman yang harus membangun bisnis dari nol bersama orang-orang yang teman-teman percayai dengan keadaan mereka yang beragam. Nah, bicara mengenai pengusaha, nah ini juga yang Mbak Syali juga mungkin sangat bisa relate dengan teman-teman yang ada di sini. Bagaimana Mbak Syali juga memulai bisnis di usia 18 tahun ya? Betul. Nah gimana tuh, timnya sempurna nggak sekarang nih? Iya. Masya Allah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Senang sekali saya berada di sini, dikasih kesempatan untuk sharing di acara yang luar biasa bersama narasumber yang sangat menginspirasi. Jadi selama kami merintis bisnis tahun 2006 sampai sekarang kurang lebih 18 tahun, memang kami tidak pernah mencari yang sempurna ya. Karena memang kami paham betul tadi kesempurnaan hanya milik Allah gitu. Tapi di dalam bisnis ini sebuah keunikan ya, ketika banyak yang saling melengkapi, ya kan setiap manusia punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ini akan menjadi puzzle, ya kan, potongan-potongan yang akhirnya akan menjadi sebuah struktur organisasi yang bisa saling melengkapi. Yang paling penting pertama kali kita akan tanya tim kita itu satu visi dan misi nggak sama kita gitu. Iya. Jadi kalau udah satu visi dan misi, kita akan terima segala kekurangan dan kelebihan. Yang penting kita jalan bareng satu tujuan gitu. Dan Trust Me itu punya budaya. Trust Me, T-nya tuh kita harus tough, tangguh. Ya, mau nggak nih kita tangguh nih, walaupun ada ujian gitu kan pastinya gitu. Kita tetap tangguh nggak nih? Kalau iya saya siap tangguh, oke berarti masuk tuh ya. Terus R, respect. Kita harus saling menghormati dan menghargai sesama kita gitu kan. Nah U-nya tuh unity, kesatuan. Mau masalah sebesar apapun kalau kita bersatu insya Allah gitu masalah itu akan terasa kecil dan kita bisa melewatinya. Nah S, spirituality ya, kita harus percaya, kita harus punya keyakinan bahwa Allah akan membantu di setiap langkah kita. M, meaningful. Kalian kerja untuk apa gitu? Kalian kerja harus penuh arti dan penuh makna. Jadi kerjanya bukan asal kerja gitu kan.
satu lagi I, integrity. Jujur adalah nomor satu. Udah, kalau budaya trust me itu semua udah ada, ayo kita jalan bersama, itu sih. Oke, luar biasa. Trust me ya, kalau bahasa Inggris kan trust me ya, gitu ya. Jadi untuk yang itu di internalnya, purpose-nya seperti itu, untuk yang pelanggannya juga trust me gitu ya. Jadi ada untuk trust. Teman-teman Modestock juga kita baru 3 yang mendefinisikan tim sempurna aja, kita bisa melihat berbagai perbedaan dan juga sesuatu hal yang sangat menarik ya, yang nanti kita akan bahas juga. Tadi ada keberagaman, kemudian dinamika berorganisasi, kemudian percaya kepada mission dan vision. Nah, Bapak paling ujung ya, Bang Salman. Kalau gini, karena di ujung semua jawaban udah ada nih gitu ya. Coba kita lihat nih, bagaimana dengan mengelola sebuah perusahaan yang luar biasa, sekarang sangat besar. Sekarang karyawannya ada berapa, Pak? Bang? 10.000 mungkin. 10.000, oke. Ya, tapi dibanding 50 jutanya, itu kayaknya enggak. Kayaknya kalau misalnya tahu jadwalnya Ibu, langsung pulang dengan penuh rasa syukur. 10.000, tapi mungkin kan tim yang dekat dengan Bang Salman kan tidak sebanyak itu ya, yang sehari-hari ya. Bagaimana, sudah mencapai kesempurnaan bersama tim? Ini jawaban lucu banget. Kalau saya bilang sih sempurna. Sih, karena kalau pimpinan bilang anak buahnya sempurna, dia juga sempurna di mata anak buahnya. Sih, enggak. Tapi itu gombal dikit ya. Tapi gini, maksud saya akhir-akhir ini kita banyak belajar inovasi. Jadi kalau inovasi itu harus pokoknya sempurna dulu gitu. Tapi bisa lebih baik, kan gitu kan. Karena sebetulnya kan yang paling penting apa yang bisa kita berikan. Jadi kan sawat gitu, kalau tim kita emang nggak ngejar sempurna, bener sih, kan kita pengen lebih baik setiap saat. Nah sebetulnya ya itu, kalau misalnya sempurna kenapa? Soalnya kalau misalnya nggak masuk setengahnya aja juga heboh kan, tiba-tiba pabrik nggak produksi, Pak Satpam nggak bukain pintu gitu ya. Jadi kayaknya kita juga harus sempurna nggak sempurna itu kan kata siapa gitu kan. Jadi itu persepsi kita. Tapi gitu cara training-trainingnya ini kan agak semi training gitu ya. Jadi pertama ya memang nggak akan pernah sempurna, justru apa yang membuat kita jadi lebih sempurna. Terus gimana nggak sempurna itu malah jadi tantangan. Kalau sempurna bosen ya nggak sih? Atau jangan-jangan salah lagi, harusnya kita yang jadi timnya dia. Ya kan, bercanda kan, kalau semuanya sempurna kayaknya lama-lama pada bikin toko lebih banyak dari saya gitu kan. Jadi kita sebagai atasan mungkin udah pasti diharapkan untuk tadi ya menyempurnakan pekerjaannya gitu ya, maksudnya memacu mereka untuk lebih dan tentu kita sebagai atasan tuh ada harapan dari mereka, bener nggak? Kita juga diharapkan untuk jadi orang yang lebih baik setiap saat gitu. Oke, terima kasih. Boleh nambahin sedikit? Boleh, silakan Ibu Ferry. Ini pengalaman saya kemarin di DKI. Jadi kalau tadi kesempurnaannya itu ada di tim, kita mempertanyakan apakah timnya sempurna gitu. Kita juga lihat dong, leadernya itu sempurna apa enggak. Nah pengalaman saya, ketika saya di DKI pertama kali, saya tuh nggak ada pengalaman organisasi yang besar gitu. Ini kebingungan luar biasa nih, gimana nih saya ada tugas ex officio sebagai ketua tim penggerak PKK. Saya taunya PKK itu namanya belajar jahit, belajar masak waktu di SMA gitu. Saya tidak ada pengalaman sama sekali untuk menjadi ketua terkait dengan isu-isu PKK ini. Saya belajar. Tapi ketika masuk, saya bukan seorang ketua yang tahu semua gitu. Dengan segala kekhawatirannya saya masuk dan ternyata proses untuk belajar menjadi ketua itu tidak lama. Karena saya diberi anggota tim penggerak PKK yang sudah mumpuni, yang sudah pengalaman, punya pengetahuan lapangan yang luar biasa. Saya nggak punya. Saya taunya Jakarta Selatan, macet, ke mall, ngantar anak sekolah gitu kan. Mereka tahu sudut-sudut Jakarta. Tapi dengan kekayaan pengetahuan yang dimiliki oleh tim ini, saya masuk dengan nothing, akhirnya terserap semua. Dan itu membuat tim merasa kita belajar bareng, kita gerak bareng,
Jadi kesempurnaan itu bukan kunci utama untuk kesuksesan sebuah organisasi. Tapi bagaimana hubungan antara kita, bagaimana kita terbuka terhadap masukan, bagaimana kita terbuka terhadap perubahan, bagaimana kita terbuka terhadap perbedaan. Dan itulah kunci sebetulnya sebuah organisasi yang matang. Terima kasih. Jadi kalau yang saya tangkap tadi Bu Ferry dan juga Ibu Atalia dan juga Mbak Shelly dan juga Bang Salman, kayak seperti ada begini ya teman-teman Modestalk, oh ternyata ketika kita tidak mengharapkan kesempurnaan dari tim, itu juga membuat kita sebagai leader juga agak lega. Karena kita juga memang tidak harus sempurna. Walaupun tadi kalau kata Bang Salman kita harus mempunyai standar yang sempurna gitu ya. supaya Itu kebanyakan lihat TikTok potongan-potongan kata-kata puitis. Tapi memang mungkin teman-teman juga di sini setuju. Jika ingin mempunyai sebuah tim dengan kinerja yang sangat baik, tentunya juga kita harus mempunyai standar yang baik. Saya ingin tadi mengambil tadi kutipan dari Bu Ferry bahwa belajar, kata-kata belajar itu. Kita semua sekarang sedang belajar teman-teman. Jika kita mendengar kata merangkul ketidaksempurnaan, bagaimana ya kita bisa belajar merangkul ketidaksempurnaan kalau kita tuh batin gitu ya, burn out gitu karena hal-hal yang terjadi yang berhubungan dengan manusia. Nah pertanyaan saya sebagai seorang leader teman-teman yang ada hadir di sini, bagaimana caranya kita tuh menghadapi tadi keberagaman latar belakang, keberagaman usia, generasi dan sebagainya. Trik apa yang biasanya dilakukan sambil kita juga dalam perjalanannya juga sambil belajar dalam hal menavigasi ketidaksempurnaan ini? Mungkin Bu Atalia. Oke, jadi apa sih yang kita lakukan begitu ya? Supaya kita bisa menghadapi tadi tantangan-tantangan terkait dengan keberagaman dari organisasi. Kan begini ya, perbedaan daripada organisasi saya yang dimulai dari nol dengan PKK yang sudah, kalau PKK tuh begini, siapapun pemimpinnya, organisasi ini udah jalan. Maka yang akan menyesuaikan adalah kita fit nggak dengan organisasi itu. Tapi kalau organisasi baru itu dan bukan perusahaan mah membayar. Jadi artinya atasan dan bawahan begitu, sehingga kalau nggak cocok ya kamu keluar dari sini gitu. Organisasi itu nggak bisa seperti itu, karena kami apalagi organisasi non-profit, jadi orang yang berkumpul itu harus betul-betul orang yang tahu apa sih sebetulnya value yang kita kejar kan gitu ya. Nah maka tantangan bagaimana supaya mereka tetap nyaman adalah dengan satu kata kunci sebetulnya menurut saya ini menyelesaikan semuanya adalah komunikasi. Komunikasi kalau orang Sunda bilang, ini boleh ya nggak apa-apa ke bahasa Sunda, hade goreng kubasa. Artinya apa? Atau hade goreng kalau sekarang kubaso. Jadi baik buruk itu dengan bahasa. Nah jadi yang kami lakukan, yang saya lakukan, saya tidak pernah di dalam organisasi saya karena saya ini besar di organisasi. Jadi saya sebagai ketua Kuarda Pramuka, saya di PMI juga, saya di ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Jawa Barat. Jadi saya besar di situ. Saya merasa bahwa ketika saya menghadapi seseorang, yang penting harus kita lakukan adalah mendengarkan. Bagaimana kemudian ada gap antara mereka-mereka yang generasinya seperti saya, atau yang lebih tua dari saya, atau yang Gen Z, itu tentu dengan komunikasi. Komunikasi itu tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi kita juga bisa menyampaikan. Maka feedback itu jadi penting. Nah, kita mendengarkan, kemudian kita ramu apa yang kita dengarkan tersebut menjadi sebuah solusi begitu. Jadi saya kira ini yang paling penting adalah dari sisi saya adalah komunikasi. Terima kasih Bu Atalita. Saya ingin menyambungkan tadi yang dari Bu Ferry dan juga Ibu Atalita saya lempar ke Mbak Shelly dan juga Bang Salman ya. Ada dua hal yang membuat kita juga sama-sama sedang belajar nih ya teman-teman Modestalk ya. Bahwa ternyata seorang pemimpin itu juga tidak apa-apa untuk vulnerable. Tidak apa-apa untuk saya mau belajar bersama. Kalau zaman dulu kan kayaknya kalau jadi pemimpin tuh harus tahu segalanya, tahu benar semuanya sebagainya ya. Kalau sekarang dengan sangat tadi diakui oleh Ibu Ferry dan juga Ibu Atalita sebagai pemimpin ternyata memang kita juga harus mengakui bahwa kita tidak tahu semuanya, kita juga ingin belajar dan kita juga ingin belajar bersama. Dalam dunia bisnis, gimana caranya supaya tidak kebobolan tuh? Maksudnya begini, wah kayaknya kalau mau belajar bersama Bapak aja nggak tahu, kayak saya juga apalagi saya Pak gitu ya. Gimana tuh diterapkan dalam dunia bisnis?
bahwa kita berjalan bersama tim dengan saling belajar, tapi sebagai seorang pemimpin juga kita masih mempunyai sebuah otoritas untuk menjalankan bisnisnya dengan baik gitu. Mbak Shali silakan. Iya. Jadi kembali lagi ke fungsi leader dulu nih ya. Fungsi leader kan gimana caranya kita bisa delegasi. Nggak mungkin dong one man show kita lakukan semua bersama. Delegasi tapi kepada orang yang tepat. Makanya kembali lagi tadi yang kesempurnaan memang tidak ada yang sempurna. Tapi kita bisa pilih orang-orang tersebut sesuai dengan passionnya masing-masing. Di bidangnya masing-masing kayak gitu kan. Nah pertama delegasi harus kepada orang yang tepat. Ya, kalau delegasi udah pada orang yang tepat, itu nanti kita tinggal controlling. Nah, saya sering dengar nih, kalau jadi pengusaha enak ya, usahanya jalan, pengusahanya jalan-jalan, bisnisnya bisa autopilot. Enggak gitu konsepnya. Tapi zaman sekarang banyak loh kita lihat founder kan jalan-jalan gitu ya, apalagi kalau misalnya kita lihat sosial media, the founders gitu ya, kayaknya hedon, hura-hura gitu. Aslinya gimana? Realitanya kalau nggak dikontrol, waduh bisa acak adul deh ya kan, nggak bisa. Kita harus, kalau leader itu harus controllingnya kenceng gitu kan. Aku walaupun sekarang tinggal di Jakarta, aku bolak-balik Cirebon, bolak-balik Bali. Kenapa? Aku harus kontrol lapangan langsung, lihat gitu kan gimana. Nah selain kontrolin kita juga harus monitoring ya kan. Walaupun dari jarak jauh nih tetap monitoring. Hari ini gimana? Ada kendala apa? Dan yang paling terpenting adalah kita harus bisa problem solving itu. Jadi seberapa besar sih pengaruh leader ya kan untuk perusahaannya? Sangat besar sekali. Kita nggak bisa serta-merta menyerahkan. Ya kan, udah deh terserah tim aja deh ya jalan. Kitanya nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa. Wah udah deh umurnya nggak tahu tuh perusahaannya mau sampai kapan kayak gitu. Jadi kita harus terus upgrade ya kan. Banyak mungkin ya perusahaan yang dipegang mungkin sama orang yang udah agak tua gitu kan. Ini online nih lagi, ayo kita memaksimalkan dunia digital. Nggak bisa ribet apa. Padahal harusnya memang belajar juga gitu kan. Desain kayak sekarang, saya jujur bukan dari desainer bukan. Tapi aku pengen nih sekolah desain di Esmod karena apa? Biar bisa langsung ke lapangan lihat, oh tim desain tuh ternyata seperti ini. Ketika mereka ada kendala dan ketika mereka tanya ke saya bisa memberikan advice buat mereka kayak gitu. Jadi penting sekali kita belajar terus mengupgrade diri. Langsung upskill karena kita juga harus nyambung juga dengan tim yang juga mengerjakan hal-hal yang berbeda begitu ya. Bang Salman, gimana Bang Salman? Kalau masih ada kesempatan gak sih untuk belajar ke tim? Ini belajar di sini. Jadi gini, pertama teman-teman kan apa yang paling penting yang kita bisa kerjakan dalam waktu dekat. Kalau misalnya ngomong tentang tim langsung keinget siapa coba? Teman kita yang HRD, bener gak sih? Teman kita yang HRD, terus kita harus menggunakan resource yang ada. Kayak misalnya kita ngerenung, kita mau ngajar deh ke teman kita yang kepala cabang bank atau apa gitu. Jadi gunakan resource yang ada. Terus kita memang itu humble ya, humble sama vulnerable itu penting. Jadi untuk memotivasi kita tuh bayangkan kalau misalnya orang itu segen tapi tetap cinta sama kita gitu kan. Jadi kita bikin environment kayak gini. Pernah lihat nggak ada pimpinan di roasting sama komedian? Bang Salman pernah di roasting nggak sama karyawannya? Sering. Sering, oke. Tapi kan itu tidak menurunkan wibawa seorang pemimpin. Jadi menurut saya itu kuncinya adalah segala sesuatu itu direncanakan jauh-jauh hari gitu kali ya. Kita ngelihat satu model kepemimpinan kayak seru banget ya ini nggak berjarak atau apa, kita pikirin bulan depan. Jadi mungkin ada sesi yang intimate itu dan itu benar-benar kita komit untuk dijalankan gitu. Nah jadi ini saya juga belajarnya dari kayak ini entrepreneurial thinking. Jadi kayak cara pengikir pengusaha tuh praktis lah. Kayaknya kalau pemimpin bisa di roasting kayaknya keren, bisa viral, bisa dicintain. Mau di roasting kapan? Misalnya. Di roasting bentuknya banyak ya, bisa dibecandain halus, bisa ya teman-teman senyamannya. Kalau 2 bulan lagi menuju ke sana, apa yang mau kita korbankan? Kayak misalnya kalau selama ini kayaknya kurang deket, jadi lebih deket. Kalau kurang banyak ngobrol, punya banyak ngobrol dulu pelan-pelan gitu ya. Sehingga waktu di roasting gak garing, bener gak? Nah terus kalau pengen punya sisi intimate, tadi kontak temen yang kepemimpinannya kayaknya udah di atas kita levelnya gitu. Jadi selalu ada saat untuk belajar.
Tapi kalau itu terjadi ya, kita memang bisa belajar dari siapapun juga. Di Paragon itu bisa kayak gini, anak baru 2 tahun kerja, ayo kamu berani nggak nge-coach Pak Salman gitu. Jadi dia nanti bisa gini, Pak Salman, menurut Pak Salman visi ke depan tuh gimana. Jadi dia benar-benar di-treat sebagai pimpinan. Jadi kalau menurut saya ya, teman-teman kan punya fashion banyak ya. Ini langsung saran praktis ya, siapapun yang bisa membantu teman-teman untuk jadi pemimpin lebih baik, kasih aja baju yang banyak. Gitu ya. Jadi bisa mentorship dan iya, ketemu kepala cabang bagus, nomor berapa Mbak gitu. Jadi langsung kasih, tapi minta kepala cabang itu ngajar di kita gitu. Jadi Paragon juga sering kayak gitu ya. Dulu waktu pertama kali belum bisa punya HRD yang bagus, setiap ada orang yang bagus kita kasih kosmetik, kita suruh ngajar di kantor kita. Kalau fashion lebih seneng lagi pasti kan. Iya. Ini kita akan mencoba untuk menurunkan kembali nih. Jadi tadi di awal kan kita bicara mengenai nggak ada kok tim yang sempurna karena leader juga nggak sempurna. Ternyata dari Bu Ferry, dari Bu Atalia, dari para pengusaha ini ya, Mbak Syali dan juga Bang Salman, kita juga belajar bahwa dalam belajar ketidaksempurnaan dengan tim kita juga harus upskill, kita juga harus banyak belajar dari orang lain juga. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ketika kita menghadapi tantangan, ketika judulnya adalah kita merangkul ketidaksempurnaan, tapi ketidaksempurnaannya tuh sampai ujung apa sih gitu? Apakah kita harus, tadi kan kalau kata Bu Atalia, pernah ada perasaan bahwa ini adalah bayi saya yang memang harus dijaga terus, walaupun nanti akan ada seleksi alam tersendiri. Ketika menghadapi tantangan, apa yang harus kita sadari sebagai seorang leader dan juga sebagai, buat teman-teman juga sebagai pengusaha dan sebagainya, tahap di mana sih kita itu memang harus bertahan, merangkul, membimbing sampai jadi, atau memang nggak bisa nih orang nih kayaknya ya, bye-bye gitu. Gimana Bu Ferry? Ya, mungkin saya agak komentar sedikit tentang tadi kalau dari sisi bisnis itu kan ada kontrol, ada ini. Pengalaman saya waktu di DKI ketika membuat Ibu-Ibu Kota Awards, saya merekrut anak-anak muda sebagai volunteer. Kalau ini kan artinya kerja volunteer, kayak Bu Atalia bilang, kerja volunteer itu berbeda. Ketika kita bekerja dengan volunteer, kita harus punya nilai dulu yang sama dan biasanya dibikin sendiri oleh mereka. Salah satunya mereka bilang, misalnya kita tahu ini adalah kegiatan yang baik. Nah kalau kita mengerjakannya dengan baik, insya Allah hasilnya akan baik. Nah itu jadi pegangan mereka dan mereka mengerjakan. Yang menjadi kunci adalah sebetulnya ketika kita sebagai pemimpinnya, sebagai leadernya, memberi kesempatan yang luas untuk mereka berkreasi. Nah ketika saya rekrut, saya tidak ada batasan kamu punya skill apa, tapi batasan usia 17 ke atas. Jadi yang datang itu dari 17 sampai ke usia yang udah S3, ada pendidikannya biasa-biasa aja, ada yang sampai S3. Nah potensi itu kan kemudian kita butuh nih, leader bilang kita mau bikin acara ini untuk mengapresiasi ibu-ibu kota yang usianya sudah lanjut, ada banyaknya udah lanjut, tapi yang ngelola anak muda. Gimana caranya supaya cerita ibu-ibu ini bisa terangkat dan anak muda mau mendengarkan. Jadi bukannya kontrol dalam arti kamu harus target ini itu, tapi diberi keleluasaan untuk berkreasi, kemudian diberi keleluasaan untuk membuat karya yang sesuai dengan arahan dari ketuanya gitu. Jadi kalau dalam segi bisnis mungkin ada target-target ya, tapi dalam kerja sosial itu adanya adalah silahkan berkreasi gitu, karena ini kerja bareng. Nah sampai mana sih sebetulnya ketika kita harus mentolerir iya. Gitu ya. Sebetulnya kalau yang pengalaman dari saya, karena bukan itu target bisnis ya, nggak ada, lebih mudah sih kita untuk kemudian mengalihkan, oke, sekarang yang leading, yang key personnya yang ini dulu.
Karena nggak setiap saat setiap orang punya keahlian yang kemudian selalu ini, kan kita nggak tahu orangnya baru datang gitu, baru tahu, baru kenal, bukan orang yang memang bekerja terus. Jadi harus lebih lenient, lebih fleksibel dalam menerima ketidaksempurnaan. Jadi berarti juga seorang pemimpin memang sudah harus juga sensitif dan juga melihat di mana orang ini ditempatkan. Ketika dia tidak sempurna di tempat yang ini, tadi seperti yang Bu Ferry bilang, bisa jadi mungkin di tempat lain itu dia bisa lebih menunjukkan kontribusi dan juga mendekati kesempurnaannya gitu ya Bu ya. Jadi tidak harus ditolerir. Kalau orang volunteer sih nggak bisa diberhentiin gitu. Ya betul ya. Orang mau berbuat baik nggak bisa kita hentikan. Ya. Dinamikanya memang berbeda. Tapi pada intinya berarti memang harus ada sebuah cara bahwa kita tidak bisa untuk bilang bahwa oke, nggak cocok, bye gitu ya. Tapi memang sebagai pemimpin ternyata memang ada cara tadi kata Bu Ferry bahwa ini harus mungkin dipindahkan yang lead yang lain dan sebagainya. Bagaimana kalau Bu Thalia? Ya, sepakat, the right man on the right place gitu. Hanya memang begini, saya ini tipe leader yang saya merasa bahwa ini kita semua adalah sama. Kita harus berjuang terkait sesuatu yang kita menjadi tujuan kita bersama. Tetapi ketika ada satu hal yang misalkan gini, misalkan ada nilai yang kita sepakati bersama, contoh nilai yang bersifat umum adalah kejujuran misalkan. Kalau terkait dengan itu misalkan, kalau itu akan cepat sekali berganti dan kita sepakat, saya tidak pernah memutuskan sesuatu sendiri begitu ya, karena ini adalah organisasi, apalagi organisasi sosial kemasyarakatan, tentu kita punya board juga seperti itu, kita bicarakan. Nah jadi misalkan ada orang yang kemudian menjual nama organisasi untuk keuntungan pribadi gitu ya, atau dia melakukan hal-hal yang bersifat membahayakan kepada organisasi, maka itu tentu tidak bisa dipertahankan begitu. Meskipun kan ini sosial dong gitu, gak bisa begitu. Tapi kalau seandainya kan bukan hal yang seperti itu, bukan terkait dengan integritas, kejujuran dan lain sebagainya, itu tentu kita bisa sesuaikan. Jadi yang namanya dinamika organisasi itu akan terjadi justru adalah pada saat awal pembentukannya. Jadi ketika seorang pemimpin terpilih, itu biasa 1 tahun, 2 tahun itu terbiasa sekali ada perubahan. Kalau kita tuh biasanya adalah beberapa yang pindah posisi begitu ya. Kalau di kalau di Pramuka atau PMI namanya PAW gitu ya. Ada pergantian antar waktu. Nah itu seperti itu biasa terjadi. Nah maka itu akan sangat-sangat memungkinkan sekali. Nah pada satu masa mereka sendiri akan mengundurkan diri ketika mereka tidak nyaman begitu. Nah maka perbanyaklah orang-orang yang akan terlibat begitu. Jadi organisasi itu tidak boleh menjadi organisasi tertutup. Apalagi organisasi sosial kemasyarakatan, maka semua ini harus diundang. Jadi ini terbuka. Bapak Ibu silakan selama punya niat baik, untuk tujuan yang baik, mari bergabung. Maka ini akan terus bergulir gitu. Jadi sejauh ini begitu cara saya untuk supaya survive gitu. Karena ini proses belajar asli. Menjadi seorang pemimpin termasuk menjadi anggota itu semua adalah proses belajar. Kalau saya dari dulu belajarnya tidak langsung menjadi pemimpin. Jadi saya dari anggota dulu, aktif dulu di masyarakat seperti itu ya. Jadi perlahan-lahan pengalaman itu yang kemudian membuat saya siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin akan berubah dari waktu ke waktu begitu. Oke, terima kasih. Dia harus terus diayomi. Apakah itu bisa berlaku dalam dunia bisnis? Bang Salman dan juga Mbak Syali gimana tuh? Sejauh mana kita itu bisa mengayomi karyawan atau tim? Tadi kan batasan ya. Jadi ini langsung ke saran praktis. Jadi kalau masalah motivasi, skill itu kan bisa dilatih. Ada yang kurang sempurna dikit, jangan ditawar tuh integritas tadi ya. Jadi jangan sampai karena bisnis lagi bagus dipegang sama kepala toko yang etikanya kurang bagus atau kepala produksi, kita toleransi. Itu biasanya sumber kehancuran bisnis, bahkan saya berani ngobrol gitu. Integritas nggak bisa ditawar. Saya setuju sih, dipindah-pindah dulu sampai dia menemukan passionnya. Terus kadang-kadang memang nggak cocok gayanya. Nah salah satu yang nggak cocok itu energinya tuh dia makin turun, kita juga makin turun. Nah kalau gitu lebih baik ketemu ngobrol-ngobrol, ya memang nggak cocok aja. Jangan-jangan malah nggak harus di fashion gitu, harusnya di makanan misalnya gitu. Tapi biasanya kalau udah diusahain tuh pisahnya puas gitu ya. Pisahnya baik-baik, malah dia bisa jadi
ambasador dari perusahaan kita, produk kita ke depannya gitu. Yang penting prosesnya sih kalau menurut saya. Oke, jadi memang ada proses yang harus dilalui dulu. Kita tidak bisa ngejudge bahwa oh ini kurang oke nih ya. Sebagai seorang leader juga berarti memang harus ada masa di mana, ada masa trial dan error juga untuk menjaga tadi dinamikanya. Mbak Syali gimana Mbak Syali? Iya, aku setuju sih tadi Bang Salman bilang gitu. Kita ada tahapan-tahapannya ya. Terutama kalau kita kan Batik Trusmi ini sistemnya kayak tim tuh family gitu kan. Jadi sering banget tuh aku ajak ngobrol berdua. Kamu kenapa sih gitu kan? Kamu kurang nyaman di posisi ini. Kendalanya apa gitu-gitu. Nah biasanya dari situ kita ketemu tuh problem solvingnya apa sih gitu kan. Nah ada juga nih kriteria kesalahan kecil sama kesalahan besar gitu. Selagi masih ada kesalahan, kalau berbuat kesalahan kecil itu kan kita ada di perusahaan namanya SP1, SP2, SP3 tuh. Jadi ada tahapannya juga. Tapi kalau udah kesalahan besar merugikan perusahaan besar, apalagi melanggar norma-norma aturan hukum yang berlaku, itu udah kita langsung serahin kepada yang berwenang. Tadi ya teh kata Bu Cinta ini yang kayak kejujuran itu penting banget, gak bisa ditoleransi tuh. Kalau udah gak jujur ya mohon maaf kayak mencuri ketahuan jelas-jelas itu udah gak bisa lagi dipekerjakan di perusahaan itu karena ya dimanapun orang nggak ada yang mau gitu kan seperti itu. Jadi di dalam perusahaan pun seperti itu. Mau ditambahkan Pak Salman? Jadi sarannya itu juga belusukan ya. Jadi ini Wardah udah gede banget, omsetnya triliunan. Coba aja iseng-iseng belanja produk Wardah ini sah ya karena Pak Salman udah bolehin. Biayanya dites kesabarannya. Tapi nanti teman-teman lihat nggak ada tuh perusahaan yang karyawannya sempurna tadi. Jadi mudah-mudahan teman-teman kayak iya nih Wardah juga gitu aja, kadang-kadang ada orang baru yang gak sempat di training, yang saking gedenya juga dia gak ngerti paragonnya mau kemana gitu ya. Terus ya gak ada sebetulnya, jadi saran saya nih karena ini entrepreneur ya, entrepreneur harus sering keluar sih. Nyobain pelayanannya si ini, ngobrol sama karyawannya itu, karyawan yang mana, saya dulu sering kayak gitu, jadi kalau ada karyawan bagus, ditraktir makan terus diajak ngobrol. Jadi saran saya lihat ada orang, kok dia bisa sih yang lain gak semangat, langsung action. Kasih baju, ajak ngobrol gitu aja. Kasih baju ya? Iya. Kirain dikasih kosmetik atau enggak ya? Kan fashion semua kan? Fashion. Nah, kalau yang di sini. Ya, jadi kasih iya. sesuatu, ajak ngobrol. Karena gak bisa dibayang-bayangkan kecuali ketemu langsung. Ketemu langsung ya? Terjun langsung dari tadi ya kebayang. Jadi mungkin juga teman-teman Modestalk di sini juga sambil kita juga berefleksi ya teman-teman ya. Sekarang apakah tim yang sudah kita ada di perusahaan teman-teman itu kita melihatnya dari satu cara pandang, satu sisi pandang saja bahwa kita sebagai leader melihat mereka. Apakah kita pernah bertanya bagaimana cara mereka melihat kita juga dan apakah tadi kan seperti yang kata Bang Salman kita membuka wawasan bagaimana cara orang lain dalam mengelola perusahaannya dan sebagainya. Salah satu nih tapi yang menjadi banyak juga percakapan di komunitas Modestalk dan juga mungkin di dunia bisnis pada umumnya adalah bekerja sama dengan Gen Z gitu. Kenapa ini kok topiknya ini banget ya, maksudnya banyak yang ya ada yang positif dan negatif dan sebagainya. Sebetulnya bukan cuma Gen Z aja, tapi dalam organisasi kan pasti ada perbedaan generasi. Nah tadi kan coba Pak Bang Salman generasi apa? Saya milenial awal. Milenial awal ya. Atau Gen X akhir. Ini kita agak absen dulu ya Mbak Syali. Milenial ya. Saya Gen Z. Gen X akhir. Pengennya Gen Z. Sama kita berdua Gen X. Sama ya. Dan dari situ bagaimana tuh dinamikanya? Kita sedikit bahas nih dinamikanya. Apakah sebagai generasi yang lebih senior, apakah kita harus menempatkan dia sebagai senior? Tadi saya menariknya tadi kan kata Bu Ferry, kata Bu Altalia juga dan juga Bang Salman ada kata-kata harus dekat, treat them as family gitu. Padahal kata Gen Z nih, ini anekdot yang ada di luar sana ya teman-teman ya. Jangan mau kerja di perusahaan yang beranggapan kita adalah keluarga. Karena biasanya kalau keluarga nanti kita dipakainya asal-asalan. Gitu. Nah jam kerja. Itu kerja seperti itu, kan banyak tuh anekdotnya. Dalam situasi nyatanya seperti apa maknanya kita bekerja sama dengan generasi yang berbeda itu, sebagai family itu apa sih artinya? Saya biasanya kritis sama sesama pengusaha, cuma saya lihat tampangnya baik-baik, semua jadi nggak tega gitu. Kayaknya teman-teman harus lebih rileks deh kalau Gen Z. Kita empathize sama mereka, ya anggap aja mereka sepupu kita ceritain aja semua cita-cita kita, susah apa gimana. Gen Z itu suka
kayaknya informasi, dipercaya. Wih, atasan gue vulnerable loh sama gue sih kan. Oh, gitu ya? Tapi kalau saya tuh dari dulu termasuk yang nggak penggemar antar generasi. Cuman saya lihat apa sih yang berbeda banget tuh informasi sih. Ya kita juga dapat informasi tentang Gen Z. Wah, Gen Z generasi strawberry dengan algoritma TikTok kita. Mereka tuh nggak dapat loh informasi yang sama. Jadi kalau saya nanya, kamu sadar nggak Gen Z dibilang lembek? Nggak tahu katanya. Karena algoritma mereka sama kita beda. Jadi langkah pertama adalah tukeran HP. Oh, okay. Kamu TikToknya isinya apa sih gitu kan. Terus dia juga suruh lihat TikTok kita. Wah, ternyata saya dijulitin sama eyang-eyang katanya gitu. Jadi nggak apa-apa ya untuk kita, itu alanya Bang Salman, alanya Bang Salman adalah nggak apa-apa dekat seperti itu gitu. Iya, kalian harus dekat deh kayaknya. Oke. Gimana nih dengan Mbak Shali dan juga nanti berdiskusi kesini ya, makin kesini makin senior. Iya, tadi juga kan saya udah sampein ya, memang kita tim Batik Trusmi tuh kayak family gitu. Terus juga wah berbagai generasi nih di Batik Trusmi karena kan kita bukanya dari tahun 2006 gitu. Pastinya udah ada yang senior, junior. Tapi uniknya maksudnya ini kan pasti karakternya berbeda-beda. Treatmentnya pun berbeda-beda gitu kan. One day aku pernah gini, ada yang senior nih ya kan, dideketinnya harus dengan cara aku datang ke rumahnya, bawa oleh-oleh, ngobrol sama keluarganya, itu kena banget gitu kan. Tapi kalau yang generasi yang sekarang gitu, Bu ngapain lah datang ke rumah, gak usah, aku ajakin nonton aja nih, kalau enggak karaokean. Itu justru yang lebih masuk gitu kan. Pas aku ngomong sharing-sharing gini, oh ternyata abis nonton terus kita makan terus kita ngobrol, oh ternyata lebih dapet sama dia. Jadi itu sih kita makanya perlunya kita belajar dan kita nih harus open minded. Jadi kita harus bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan siapa nih kita berbicara atau dengan siapa kita menghadapi gitu kan. Lalu kita juga harus bisa memberikan sudut pandang dari yang berbeda. Kayak gitu. Terima kasih Bang Salman, kemudian juga Mbak Shali, akrab gitu ya. Nah, bisa seakrab apa nih dengan Ibu Atami dan juga dengan Ibu Ferry? Sebagai sosoknya kan karena sangat keibuan gitu ya. Iya. Mungkin bagaimana mendefinisikan? Ya, ini menurut saya penting sekali. Kita nggak bisa menafikan perbedaan generasi itu ya. Jadi tidak bisa memaksakan. Saya sudah pernah mencoba. Ya, jadi saya sebelum ke orang lain saya mencoba dulu kepada anak saya dan itu nggak bisa masuk. Mereka sering mengatakan begini, Mama, zamannya berbeda. Kemudian anak saya ini yang pertama almarhum itu aktivis sekali, dia di HMI ITB, dia juga ada Jabar Gerak Zilenial dan sebagainya. Bahkan pernah kita berdiskusi terkait dengan bentukan dari organisasi dan sebagainya, dia sampai bilang begini, Mama, ini mau saya menjadi ketua atau Mama jadi ketua? Kalau saya biarkan saya dengan cara saya seperti itu. Jadi saking kerasnya anak-anak sekarang. Nah maka nggak ada itu istilahnya menurut saya, dalam pandangan saya nggak ada istilahnya sahabat itu. Anak kepada orang tua itu nggak bisa. Kita tetap ada dalam posisi kita adalah orang tua begitu ya, mengayomi, melindungi, menasehati begitu ya, memberikan teladan gitu. Nah maka saya menyepakatinya adalah dengan cara kita mencari jalan tengah. Mencari jalan tengah supaya jadi win-win solution. Jadi mereka berikan ruang kepada mereka untuk menyampaikan apa harapan mereka semaksimal mungkin yang mereka inginkan. Nah kita yang bisa kita lakukan adalah memberikan batasan saja. Wah itu hati-hati, itu offset gitu. Kalau itu boleh itu bagus. Nah seperti itu. Nah dalam organisasi juga sama, karena range-nya di organisasi saya itu juga sama. Ada anak mahasiswaan sampai dengan usianya tidak terbatas. Nah jadi pada akhirnya kita bikin pecahannya, jadi Jabar Bergerak Zilenial itu gitu. Sehingga anak usia di bawah 25 tahun mereka punya kelompok sendiri dan itu nggak bisa diatur. Hanya mereka harus tahu nilai yang kita perjuangkan seperti apa dan ternyata mereka lebih keren dari orang-orang di luar itu gitu. Nah jadi intinya bahwa berikan ruang saja kepada mereka dalam sebuah organisasi sekalipun begitu, karena ternyata mereka mampu untuk memberikan kontribusi yang jauh dari apa yang kita bayangkan sebelumnya begitu. Karena ternyata mereka hanya perlu untuk mereka didengar dan mereka diberikan ruang untuk berkontribusi gitu. Baik, diberikan ruang untuk berkontribusi. Bagaimana Bu Ferry? Ya. Kalau tadi dibilang memang kita tuh ya udah beda generasi gitu. Faktanya kita ada Gen Z, ada milenial, ada Gen X. Yang terakhir yang Gen X paling muda. Paling muda Gen X ya. Siap Bu. Sebetulnya kan kuncinya adalah kita harus bisa
sama gitu ya, relevan ya. Boleh. Perubahan zaman itu kalau saya ngalamin dari mesin ketik sampai komputer, ada mulai komputer pakai komen ya, C.2 dot apa gitu. Sistem DOS gitu. Dari mulai flash disk yang Disket. besar sampai sekecil ini, kemudian dari internet yang lambat sampai yang cepat, kita ngalamin. Sementara Gen X udah langsung yang segala macam gampang gitu kan ya, cepet, internet cepet, bahkan gak ngerti mesin ketik itu baru didorong gitu kan. Nah, kuncinya sebetulnya adalah pembelajar, menjadi seorang pembelajar untuk bisa merangkul itu semua gitu, untuk bisa bekerja bersama. Saya pengalaman waktu di DKI dengan ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK ini usianya ada yang 60, ada yang beragam sekali, ada yang 30, jadi range-nya sangat luas. Ketika COVID, mereka tidak bisa berhubungan langsung dengan masyarakat, padahal itu sehari-hari yang dikerjakan. Kelimpungan mereka, kita disuruh di rumah aja, gimana program kita bisa jalan? Kemudian ada Zoom. Itu ibu-ibu dari mulai katanya, Bu, saya itu kebiasaan ngulek, bukan main kursor, katanya gitu. Jadi akhirnya mulailah terlatih dengan Zoom. Ini ibu-ibu PKK ini sosok pembelajar yang luar biasa. Dari mulai kaku pakai Zoom sampai akhirnya mereka punya game segala macam yang dari internet itu di Zoom saya aja nggak paham. Mereka itu bisa belajar dan bisa mengalir dengan situasi yang ada dan menyesuaikan diri. Kemudian di ibu-ibu kota, ketika saya mengajak anak muda terlibat, kalau tadi ibu-ibu PKK itu belajar tentang Gen X ya, keterkinian lah istilahnya. Nah ini sebaliknya, si anak muda belajar dari sosok-sosok yang sosok-sosok hebat yang ada di Jakarta yang sudah sepuh gitu. Jadi saya bilang bahwa setiap generasi punya kelebihannya. Generasi X punya wisdom, punya pengalaman, punya pengetahuan tentang hal-hal yang mungkin tidak dialami oleh Gen X. Gen X punya kelebihan dengan teknologi. Nah, Gen Z. Salah terus ya. Gen Z punya kelebihan dalam hal teknologi. Bukan kita harus being relevant, it doesn't mean we have to be one of them. Tapi kita harus bisa belajar, saling belajar antara generasi ini. Dan insya Allah kalau semuanya bisa saling belajar, bisa jalan bareng-bareng. Jadi kuncinya menjadi sosok pembelajar. Terima kasih. Waduh luar biasa sekali ya hari ini ya Bapak dan Ibu dan juga teman-teman yang hadir di sini, bahwa ternyata merangkul ketidaksempurnaan itu tadi kalau kata Bu Ferry kuncinya adalah belajar. Dari Pak Salman, Bu Syalid dan juga Ibu Atalia, bahwa teruslah untuk menjadi orang yang dapat beradaptasi, upskill, kemudian memberikan kesempatan kontribusi. Nah ini adalah beberapa hal yang tadi sudah kita bicarakan teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman Mother's Talk hari ini yang telah hadir, dan juga ke semua para panelis kita pada siang hari ini, Bang Salman, Mbak Shali, Bu Atalia, dan juga Bu Ferry, terima kasih. Dari keempatnya kita belajar bahwa ternyata tidak ada yang namanya tim yang perfect. Dari ketidaksempurnaan itu justru muncul tadi beberapa kesempatan dari kita untuk belajar, untuk upskill, untuk menyeimbangkan diri dengan kinerja tim, kontribusi, kekeluargaan, tadi juga ada sisi kontribusi, dan juga yang paling penting tadi teman-teman adalah sisi belajar kita yang tidak akan pernah habis, dan juga melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, dan juga refleksi kita sebagai leader, apakah sekarang ini juga kita sudah bisa menjadi leader yang baik, yang juga mengerti, mau mendengarkan, mau mengakomodir, dan mau mendidik tim kita untuk sukses bersama. Jadi tadi ya kalau saya di depan tadi saya bilang bahwa kesempurnaan itu jangan dicari, yang dicari itu adalah cuan. Karena kan di sini kan semuanya memang hadir, kita ingin bekerja bersama, tapi juga tadi diingatkan juga oleh para panelis di sini bahwa sekejar-kejarnya cuan, manfaat yang lebih besar yang bisa kita lakukan untuk lingkungan lebih besar dari apa yang kita bisa lakukan, selalu juga sensitif dan juga selalu juga bertanya kepada diri kita apa yang hal yang lebih, tadi kata Bu Ferry ya, yang lebih yang
yang bisa kita lakukan selain dari kita, dari lingkungan kita dan juga lingkungan yang lebih besar lagi. Terima kasih untuk semua panelis pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Kami ada cenderamata untuk Bapak, Ibu, Bang, dan juga Mbak. Jadi boleh kita berdiri dan juga kita berfoto bersama. Terima kasih kepada para speakers. Demikian akhir dari sesi kedua Conference Building Team Embrace the Imperfection. Sangat inspiratif dan banyak sekali tips yang dapat langsung diaplikasikan. Terima kasih bagi para speakers dan moderator. Kami persilahkan tetap berada di panggung untuk menerima kenang-kenangan dari Modest Talk yang akan diberikan oleh Vena Anissa selaku moderator. Mari kita abadikan momen ini dengan berfoto bersama.